Haleluya Yesus Bapa. Kami mau masuk hadirat-Mu. Kami mau bawa korban syukur kami yang terbaik Tuhan. Karena Engkau sudah beri kasih yang terbaik buat setiap kami. Haleluya Bapa. Haleluya Tuhan. Saat masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat kami masuk, saat ku masuk ke hadirat, haleluya Tuhan, ku tersungkur dan ya Yesusku, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Kami bawa, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya, sebab Tuhan baik. Haleluya, haleluya. Saat kami masuk Tuhan, saat masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Kami bawa setiap sembah kami, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Kami mau bawa, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Kami bawa, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kami udah semua itu kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kami bawa yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Saat kami masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan
Korban syukurku hanya yang terbaik bagimu. Saat ku masuk hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Kami bawa, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur. Ya Tuhan, Engkau yang kudus, ketata maha kudus-Mu Tuhan. Dan hati kami selalu melimpah dengan syukur Tuhan. Sebab Engkau yang teramat baik Tuhan, teramat baik buat setiap kami Tuhan. Kami bawa, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya kami bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sekali lagi kami bawa, ya Tuhan, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sekali lagi kita mau serukan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Selamanya sebab Engkau baik, sebab Tuhan baik. Selamanya sebab Engkau, sebab Tuhan baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Kebaikan-Mu tidak pernah berakhir Tuhan. Kebaikan-Mu tiada batasnya buat kami Tuhan. Kasih setia-Mu, kebaikan-Mu, pertolongan-Mu
ada, nyata buat setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah Tuhan seperti Engkau. Haleluya Yesus Tuhan, haleluya Yesus. Kami siap memuji menyembah nama-Mu Tuhan. Biar Engkau berkenan atas setiap pujian penyembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau memuji, melompat, bergirang bersama dengan-Mu. Haleluya, amin. Kasih tos kanan kiri. Haleluya. Tuhan sungguh baik buat setiap kita. Ada amin. Tuhan sungguh baik buat setiap kita. Ada amin. Haleluya. Boleh silakan duduk semuanya. Di hadapan kemegahan Tuhan kita mau serukan, Tuhan baik, Yesus baik, dan Engkau sangat baik buat setiap kami. Haleluya Yesus. Nah, saya sekarang undang semua itu berdiri. Buat yang di rumah, kita mau berdiri semuanya. Haleluya. Sama-sama kita masrukan di hadapan kemegahan Tuhan. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku, dan kami ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di hidupku. Engkau baik, teramat baik untuk selama-lamanya. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih sungguh luar biasa. Setiap hari ada kasih setia Tuhan, amin. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku semuanya. Engkau baik, teramat. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Haleluya, teramat baik. Sekali lagi, Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Kita duduk semuanya. Sungguh-sungguh luar biasa. Ada amin? Amin. Percaya katakan yes. Percaya apa ya? Yes, percaya Tuhan Yesus baik dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Sebab Tuhan adalah banyak ya. Tuhan gembala kita, Tuhan Allah kita, Tuhan batu karang kita yang teguh, Tuhan sumber jawaban kita, Tuhan pengharapan kita, Tuhan perlindungan kita, Tuhan sukacita kita, dan Tuhan Dia Raja kita. Haleluya. Lebih semangat lagi buat Tuhan kita. Kita menyanyikan pujian ini. Bersyukurlah kepadanya, nyanyilah pujian bagi Dia. Nah, Dia Raja, oh Dia yang perkasa.
Tuhanlah kekuatanku. Dia Mazmur keselamatan kita. Haleluya. Yang beri hidupku, Kau yang berjaya. Juru semesta sujud menyembah. Haleluya. Lah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Semuanya kita berdiri kembali. Haleluya. Sekarang kita mau serukan, kita mau bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Sama-sama yuk. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku. Dia penolong setiap kami, Dia yang memberi hidup. Kau yang berjaya, juru semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anu, Dia kekal, Dia teguh dan Dia mulia. Masyurlah perbuatanmu, kasih selamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya, haleluya. Biarlah Tuhan selalu bertahta atas setiap pujian kita, terlebih lagi atas setiap hidup kita. Amin, amin. Haleluya. Selalu duduk semuanya. Kita sudah lalui 23 hari ya di tahun yang baru. Dan semua kita bisa hari ini ada, setiap keluarga kita ada, setiap pekerjaan yang kita punya, setiap anak cucu yang kita punya, semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Kasih tos kanan kiri lagi yuk. Kita mau kasih semangat buat setiap saudara-saudara kita di sebelah kanan kiri. Yesusmu baik, Yesusmu dahsyat. Yes. Oleh sebab itu kita mau bersorak-sorai. Haleluya. Sudah semuanya? Sudah semuanya? Oke. Kalau kita mau lebih lagi memuji nama Tuhan, dua gambar bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita, dan setiap kita bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa, keselamatan kita hanya daripada Tuhan. Satu-satunya Dia penebus, kalahkan maut.
bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita dan di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan apa? Dan pengharapan. Bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya yang berperang ganti. Kita tidak perlu khawatir, gak perlu takut, gak perlu ragu. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Angkatan semua yuk. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Saudara semua kita berdiri. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharap. Dia perlindungan, Dia perlindungan dan pengharapan. Sekali lagi, Dia perlindungan, Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Yesus, untuk selama-lamanya Engkau perlindungan kami, Engkau pengharapan kami, dan kami gak perlu khawatir Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selamat duduk semuanya. Haleluya Yesus. Kami mengakui Tuhan bahwa betapa Engkau setia dalam hidup kami Tuhan. Kami seringkali enggak setia, Engkau tetap setia atas kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau pulihkan aku, memandang aku berharga di matamu. Kau selalu ada di setiap jalan hidupku. Kau tegakkan aku, kuatkan aku dengan tangan kasih-Mu. Ya, kini ku akui betapa Kau setia. Kami menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ya Tuhanku. Kasih setia-Mu selalu sepanjang hidupku, selalu terbukti. Besarlah nama-Mu, ku menyembah-Mu, ya Tuhanku.
kebaikan-Mu selalu tolong hidupku, selalu terbukti mulialah nama-Mu. Haleluya Yesus, Engkau yang selalu pulihkan kami Tuhan, Engkau yang selalu memandang kami berharga Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau pulihkan aku, memandang aku berharga di mata-Mu. Kau selalu ada, Kau selalu ada di setiap jalan hidupku. Kau yang tegakkan kami dan kuatkan kami. Kau tegakkan aku, kuatkan aku dengan tangan kasih-Mu. Yakini ku akui, yakini ku akui betapa Kau setia. Sedang semua itu kita bagi berdiri. Kami menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ya Tuhanku, kasih setia-Mu selalu sepanjang hidupku, selalu terbukti besarlah nama-Mu. Ku menyembah-Mu, ya Tuhanku, kebaikan-Mu selalu tolong hidupku, selalu terbukti mulialah nama-Mu. Ku menyembah-Mu, ya Tuhanku, kasih setia-Mu selalu panjang hidupku, selalu terbukti besarlah nama-Mu. Ku menyembah-Mu, ya Tuhanku, kebaikan-Mu selalu tolong hidupku, selalu terbukti mulialah nama-Mu. Sekali lagi kita mau angkat pujian ini. Ku menyembah-Mu, ya Tuhanku, Tuhanku, kasih setia-Mu selalu sepanjang hidupku, selalu terbukti besarlah nama-Mu. Ku menyembah-Mu, menyembah, ya Tuhanku, kebaikan-Mu selalu tolong hidupku, selalu terbukti mulialah nama. Ku menyembah-Mu, ku menyembah, ya Yesus, Tuhan dan Rajaku,
kasih setiamu selalu sepanjang hidupku, selalu terbukti. Besarlah namamu, ku menyembahmu, ya Tuhanku. Kebaikanmu selalu menolong hidup kami Tuhan, dan pertolonganmu tepat pada waktunya Tuhan. Selalu terbukti, mulialah namamu. Kami menyembahmu, ku menyembahmu, ya Tuhanku. Kasih setiamu selalu sepanjang hidupku, selalu terbukti. Besarlah, besarlah namamu, ku menyembahmu, ya Tuhanku. Kebaikanmu selalu tolong hidupku, selalu terbukti. Mulialah namamu, selalu terbukti, selalu terbukti. Mulialah namamu, selalu terbukti Tuhan, selalu terbukti. Mulialah namamu. Haleluya, haleluya. Mulut kami, hati kami, hidup kami penuh kesaksian kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu, buat kebaikan-Mu, buat pribadi-Mu yang selalu ada buat kami Tuhan, sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami mau duduk diam. Kami mau jadi murid yang benar. Kami mau duduk diam. Kami siapkan hati kami yang terbaik, tanah yang terbaik untuk benih firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarnya. Tuhan telah mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Sembunyikan beliau di balik salib-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita buka Amsal 22 ayat yang pertama. Kita akan baca, kita sambil bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan ini. Kita baca dengan suara yang lantang ya. 2, 3. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Sekali lagi kita baca dengan tempo lebih pelan, tapi kita dengan hati yang lebih besar gitu ya. 2, 3. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Puji Tuhan, silakan duduk semuanya. Hari ini kita baca firman Tuhan ini suatu hal yang berharga. Di mana minggu lalu sempat dikutip ayat ini, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Siapa yang di sini pengen punya uang yang banyak? Karena ada yang saya pernah sampaikan,
uang tidak bisa mendatangkan kebahagiaan. Tetapi yang bisa mendatangkan kebahagiaan adalah uang yang banyak. Lek uang tok 10.000 ya puji Tuhan. Tapi kalau ada 10.000-nya 1.000 kali, wah, oh haleluya gitu. Puji Tuhannya lebih besar. Benar? Amin. Siapa di sini pengen punya banyak uang? Kalau Alkitab catat akan masuk ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Siapa di sini mau dicobai? Ini nggak sesuai ini. Kalau kita mau dapat uang yang banyak, kita harus bersiap masuk dalam pencobaan yang banyak. Siapa di sini mau dicobai? Tapi nggak mau uang banyak ya. Benar, nggak apa-apa. Karena yang lebih berharga adalah nama baik. Nama baik. Kita jaga nama baik kita. Secara pribadi juga ya, secara pribadi nama saya Andrew dari Rawi. Saya masih ingat tante saya punya gelar panjang gitu ya. Dia sangat menghargai nama baik, jadi sangat tidak suka kalau nama keluarga itu dibuat guyonan. Nama keluarga kami Manado ya, Manado itu biasanya beda dengan Jawa. Kayak saya Rawis, Rawis itu nama daging ternyata di sini. Rawonan itu loh, Rawis. Walah, nangke ini podo mbek sapi. Kok kayaknya itu waktu di sekolah SD rawon gitu ya. Rasanya terhina sekali. Bener ya, waktu nama itu dibuat guyonan itu kayaknya loro gitu loh. Nggak tahu kalau yang dari Ambon ini bener Bapak Ponai. Rasanya itu kayak waktu dibuat ini kayaknya padahal ya itu adalah suatu yang hal berharga. Nah, keluarga dari mama saya ya Morasa itu kan nama keluarga, tapi ya dengan bahasa Indonesia, Morasa itu mau merasakan. Mau rasa makanan yang baru gitu ya, mau coba, mau icip gitu. Tapi kalau dibuat celetuan-celetuan, marahnya setengah mati. Itu saya memperoleh nama itu enggak dengan sembarangan. Butuh waktu yang panjang untuk membangun satu nama ini menjadi nama yang bagus. Nah, demikian juga kita, bukan hanya nama pribadi, tapi nama Kristus dalam hidup kita. Ini loh Ibu Hilda, gembalanya orang-orang Kristen. Ini Andrew, anaknya pendeta. Waduh, waktu di sekolah saya itu babak belur. Ini SMP itu ya, anaknya pendeta. Kelakuannya kalah karo penjahat gitu. Kalau guyonan di mimbar itu, ini ya, namanya anak Kristen, tapi ngalah-ngalahi setan sampai takut mbak orang ini. Saking buati jangan sampai kita yang membawa nama Kristus dalam kehidupan kita mencemarkan nama Tuhan. Sedangkan hidup kita jaga sedemikian rupa. Puji Tuhan saya dapat kado Natal baju ini, janjian dengan Pak Jadi. Enggak janjian dengan Pak Jadi, kembar bajunya. Kayak kakak adik ya Mas ya. Ibunya satu, ibu gembala. Tapi nggak berani pakai, gara-gara apa? Perutnya jendul. Di empat makanan sudah mulai rata perutnya dipakai, waduh rapi singset. Jadi cakep, bagus ya bajunya. Puji Tuhan. Sedangkan tubuh kita upayakan sedemikian rupa untuk tetap dapat sehat. Tetap dapat posisi yang prima. Saya masih ingat betul Om Niko waktu mau dioperasi itu ya. Mau dioperasi itu takut dengan segala risikonya. Tapi kalau nggak dioperasi lebih nakuti karena sudah merasakan rasa sakitnya. Kalau hari ini bisa naik tangga itu suatu berkat yang luar biasa dari Tuhan. Dengan jalan Tuhan ya, mujizat yang diceritakan, jalan terbuka yang sebenarnya nggak bisa, harus keluar uang yang banyak. Tapi bisa menyelesaikan operasi dan sembuh dan sempurna, itu suatu hal yang luar biasa. Menjaga badan ini ya apa caranya, wah ini loro ini tapi nggak apa-apa. Dimasuki demi apa? Mendapatkan hal yang baik dalam hidup. Jadi tapi kita seringkali bisa lupa, sering lalai ya. Kalau istilahnya ada ilustrasi kalau monyet itu ya sudah di tempat yang nyaman, sudah kena angin sepoi-sepoi itu dia bisa lepas pegangannya bisa jatuh. Nah
Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita sudah menjaga hidup kita baik-baik, menjaga seluruh nama baik ya, baik hidup kita, iman kita, tapi harus hati-hati. Karena di luar sana ada si iblis yang seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa untuk ditelannya. Kapan singa itu menerkam satu mangsa? Di saat mangsa itu lalai. Lalai kalau dia sedang dipantau terhadap kuasa kegelapan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita jaga nama kita. Hal-hal apa saja yang bisa membuat buruk nama baik? Ada begitu banyak hal-hal yang bisa membuat buruk nama baik, tetapi saya akan membahas sebagiannya saja, tidak lepas dari 10 perintah Allah. Hukum yang pertama, kita kasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, raga, pikiran, akal budi. Tapi materi yang kedua yaitu mengasihi sesama. Nah, menjaga nama baik dalam hal sesama ini juga perlu dilakukan. Di mana hukum yang kelima, kasihilah orang tuamu, hormatilah orang tuamu, ayahmu dan ibumu. Keenam, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini milik sesamamu. Oke, kita baca di Kejadian 12 ayat 10. Saya bacakan, nanti Bapak Ibu menyimak. Abraham di Mesir. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai, siapa? Istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, kemudian mereka akan berkata, itu istrinya, jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Ayat 14, sesudah Abram masuk ke Mesir dan orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik, dan ketika penggawa-penggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Ayat 16, Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi ayat 17, Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abram itu. Ayat 18, lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadapku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku, sehingga inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Oke. Namanya masih siapa? Abram. Masih nama yang lama, masih kehidupan yang lama. Tetapi kalau kita melihat di ayat 12 yang awal, kita akan mendapatkan satu fakta bahwa Abram, walaupun dia masih manusia yang lama, belum diganti namanya sama Tuhan, dia sudah termasuk dalam orang yang diberkati. Kita baca ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 2,
Baca sama-sama. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Oke, saya sampai di situ dulu. Berapa orang yang sudah percaya kepada Tuhan, sudah ada dalam rumah Tuhan, sudah dapat janji Tuhan, yaitu Tuhan akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Memberkati engkau dan membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Dan ayat ini, ayat favorit, bukan hanya Abram juga dibacakan, tapi semua orang Kristen senang dapat ayat ini. Siapa mau diberkati? Amin. Siapa mau dapat cobaan? Jadi mau diberkati enggak? Nah, di sini ya, padahal firman Tuhan kepada Abram, Abram kamu akan diberkati. Akan kubuat menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3 saya bacakan. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Berarti waktu Abram ada di Mesir, ya kan, oleh karena Abram harusnya Mesir itu muka bumi ya, harusnya di Mesir itu diberkati oleh karena Abram. Tapi apa yang terjadi di Mesir? Justru malah Tuhan, ayat 17, Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai istri Abram itu. Ada satu kontradiksi ya, ada satu keadaan yang berkebalikan di mana harusnya di mana ada orang Kristen di situ, di mana ada orang yang percaya sama Tuhan di situ, di tempat itu diberkati. Tapi justru di tempat itu malah dapat tulah. Wah, aku lihat ini kok nggak adil ya. Ketokane sing kudune dapat tulah iku sing bojo. Apa yang dilakukan oleh Abram? Abram melakukan manipulasi, melakukan kebohongan yang rapi. Ya, disusun sedemikian rupa, ya apa carane supaya aku selamat. Abram berpikir dengan caraku aku melakukan kayak gini aku akan selamat. Benar nggak itu? Dia melakukan kebohongan, berbohong. Dan karena bohong, justru dengan hadirnya Abram di kota itu didapat kutukan. Padahal yang dilakukan oleh Firaun itu mengutuki Abraham atau memberkati Abraham. Kita sudah baca tadi ayat 14, Firaun menyambut Abram dengan baik-baik. Nah, karena ada inginnya. Terus Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki, keledai betina dan unta. Semua dapat, salah lagi ya. Keledai. Bukan saridele ya. Bukan saridele. Tetapi justru Abraham sudah diberkati. Harusnya siapa yang memberkati Abraham mendapat berkat. Ini loh. Kalau orang Kristen tapi nggak jaga kehidupan baik-baik, dalam apapun yang dilakukannya tidak dapat berkat. Mau kerja di sini susah diberkati, pindah. Kerja di sini susah diberkati, pindah. Nah, kita harus kalau kita mengalami hal demikian, ayo kita introspeksi. Apakah mungkin masih ada yang salah di hadapan di hadapan Tuhan ya, kehidupan kita di hadapan Tuhan. Secara pribadi juga saya mengalami hal-hal demikian. Sudah siap-siap pelayanan, sudah mau lakukan yang terbaik, basnya bermasalah. Tuhan, apa yang salah dalam hidupku? Langsung introspeksi. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sudahkah kita introspeksi di hadapan Tuhan? Apa yang salah di hadapan kita? Kalau Abraham harusnya jadi berkat, di tempat situ diberkati. Kalau Abraham tidak melakukan kebohongan, Firaun pun tidak melakukan ya hal yang bertentangan di hadapan Tuhan, negeri itu diberkati. Minggu yang lalu kami baru tanda kutip melakukan apa yang dilakukan Firaun. Kami mengantarkan salah satu anak muda untuk pergi dari tempat ini, tanda kutip, karena perbuatannya yang tidak baik. Jadi setiap kita sudah tahu, sebagian besar sudah tahu masalah yang ada.
Ada satu jiwa yang sudah lama, sudah bergabung dengan kita, tiba-tiba datang lagi kembali, ternyata di tempatnya yang lama melakukan pencurian, penggelapan dana. Disuruh beli bahan baku, uangnya diuntit. Disuruh beli bahan bakar, dan nominalnya masuk ke WA saya cukup besar. Terus karena dia ada masalah di sana, datang ke gereja. Nah ini ciri khas orang Kristen tempo dulu. Enggak apa-apa. Ciri khas orang Kristen yang hidup dalam hidup yang lama. Kalau ada masalah baru datang. Padahal waktu meninggalkan tempat ini, meninggalkan gereja ini, dia punya masalah juga dengan keuangan. Dipercayai uang, ini ya tolong servis motor dan ini adalah uang untuk jaga-jaga. Saya ingat saya kasih nominal 250.000 untuk servis motor semua dan 200.000 untuk jaga-jaga karena kami akan pergi kurang lebih hampir 1 minggu meninggalkan Surabaya. Kami tinggal Surabaya, kami kembali ke Surabaya, uangnya habis, motornya nggak dibetulin. Loh, kamu buat apa? Makan. Loh, kamu ada sendiri, uang buat makan itu ada sendiri. Ya habis. Akhirnya sudah, kamu carilah kehidupanmu yang lain itu. Sudah keluar, dikiranya sudah berhasil 2-3 tahun, kembali lagi, ternyata punya masalah yang sama di sana. Orang Kristen yang tidak memutuskan hidupnya untuk aku mau berhenti dari semua ini, dia akan terjebak dalam masalah yang sama. Kalau kita baca Abram, masalah Abram gak berakhir di situ. Di perjumpaan di kota yang berikutnya, dia juga punya masalah yang sama. Bapak Ibu yang terkasih, saudaraku, kalau kita tidak mau meninggalkan kehidupan kita yang lama, kehidupan kita yang gak berkenan di hadapan Tuhan, kita akan berkutat dalam hal yang sama. Kita akan gak bisa beres. Susah, hidup kita mau diberkati itu susah. Karena apa? Kita tidak melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Oke, Michael, saya mau minta tolong Michael. Tolong pasangkan satu video yang buat saya itu geli banget. Tapi mungkin suaranya nggak ada, tapi nggak masalah. Ini kelontengan sebenarnya. Mas, videonya kelontengan. Nah ini dia, kelihatan. Ini tong. Ini dari bentuknya kayaknya sih ular ya. Belut. Ular ini gitu. Udah. Nah, ular ini, nah ini kepalanya masuk di kaleng. Nah, terus orang yang ngerekam itu kan di situ kan. Nah, kira-kira kita yo sakno ya ular ini ya. Ditolong ayo. Ada yang berani nolong ini? Tangkap, buka gini. Saya menduga dia itu bisa malah lebih marah. Malah marah dan akan menganggap, wah ini loh. Ini kalau misalnya manusia tidak meninggalkan kehidupan yang lama itu kayak gini. Orang lain mau nolong tapi mikir, wah inilah tak tolong engko aku sing dicakot. Ditolong gak ya? Wis bano wis. Bahasa kasarnya lah mati lah ya wis gitu. Lek ular ya, ular maksud saya itu ular gitu. Nah tapi kalau ini terjadi ke sesama kita, bagaimana? Kalau misalnya kita hidup, ini loh pentingnya menjadi orang baik ya. Pentingnya menjadi orang baik itu kayak gini. Supaya waktu kita ada masalah, ada orang-orang yang mau menolong. Tapi kalau hidup kita tidak pernah, bahasanya bukan tidak pernah ya. Ada unsur-unsur kejahatan dalam kehidupan kita. Kita susah, orang lain akan susah untuk menolong. Amin. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Waktu banjir di Manado saya masih ingat sekolah kita itu, sekolah yang di Manado itu sudah terendam dan tinggal lantai 1 sudah terendam dan orang itu nolong pakai skoci. Harta benda itu semua sudah habis ceritanya. Salah satu keluarga kami bilang gini, biar mau ada uang 2 juta di dompet gitu. Tolong kami. Percuma. Kalau sudah ada musibah, mau punya uang banyak, tolong kami. Sedangkan di sekitar itu sudah arus kayak sungai. Untungnya bangunannya kuat.
Kalau itu tsunami, itu kan sungai yang meluap ya. Kalau itu tsunami mungkin nggak tahu ya. Bangunannya roboh, selesai. Nggak ada yang menolong. Mau ada uang banyak sekalipun, nggak bisa menolong. Tapi perbuatan baik yang kita lakukan itu bisa berdampak bagi masa depan kita. Itu bagi dunia. Sedangkan kita hidup nggak selamanya di dunia. Kita ada hidup kekal di sorga. Ini yang penting. Bahwa kehidupan kita itu akan bergema di sorga. Saya pernah saksikan ini di mana saya mendapatkan mimpi. Tapi saya rasa bukan hanya mimpi, ini visi. Di mana saya meninggalkan bumi ini dengan gerakan vertikal ke atas. Saya lihat saya masih di bawah. Saya lupa, pokoknya saya lagi rebah, enggak tahu saya tidur atau ada di tanah sudah dikubur enggak tahu. Tapi saya lihat di situ, terus saya naik ke atas. Cukup jauh sampai saya enggak bisa melihat tubuh saya sendiri. Kemudian saya melintas, saya terbang sama satu sosok, ada mendampingi saya terbang jauh terus gitu. Tapi saya enggak kelihatan luar angkasa. Saya terus gitu, lurus. Sampai saya masuk tertutup awan-awan, saya masuk ke satu lokasi yang saya menduga ini adalah pintu gerbang sorga. Loh, ini sorga. Tapi saya tahu saya lagi tidur. Maksudnya saya itu bukan mati, saya tahu. Saya sedang diangkat. Sampai di depan pintu sorga, saya itu secara teori gitu ya. Teori saya sudah belajar namanya penginjilan, bagaimana cara menginjil. Kita tanya orang, kamu mati masuk mana? Itu orang sudah takut itu. Gitu. Apa yang membuat Tuhan mau membukakan pintu buatmu dan masuk dalam sorga? Secara teori saya tahu, oh saya percaya Tuhan Yesus, saya sudah diselamatkan. Mulut ini sudah siap menjawab. Tapi sebelum pertanyaan itu dikeluarkan, saya di situ melihat begitu banyak layar TV. TV yang besarnya lebih besar sedikit dari ini, tapi enggak satu. Wakeh, dan itu seperti CCTV itu muncul. Loh ini waktu aku kecil. Dan aku cuma lihat satu layar sudah bisa membayangkan itu semua layar bicara tentang hidup saya. Mateng kon. Di situ mateng, di situ saya dapat kayak apa ya? Kayak ada tekanan yang begitu mengerikan. Tuhan, hidupku ini benar enggak di hadapan Tuhan? Di situ saya, Tuhan, ampuni. Di titik itu Tuhan izinkan cuma sampai di situ melihat, terus kembali. Tak renungkan, iki yo mimpi gitu. Tapi lihat firman Tuhan, itu ditulis bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu dipertanggungjawabkan. Kita buka di 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 2. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ayat 2, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Orang Kristen harus tahu bahwa hidup kita, tujuan hidup kita adalah menuruti kehendak Allah. Hari-hari ini ada namanya itu New Age Movement, di mana bahasa lainnya itu generasi hidup itu cuma sekali, hidup itu puaskan diri kita untuk kesenangan kita. Ini yang harus kita waspadai. Ini doktrin yang lagi masuk di dunia. Nikmatilah hidup. Sesekali puaskan dirimu, layani, treat yourself. Kita punya uang, kita belanjakan untuk keinginan kita. Jadi segala sesuatu kita pakai untuk keinginan kita. Tidak sesuai dengan firman Tuhan, di mana jemaat mula-mula, apa yang kita miliki, kita bagikan kepada sesama kita. Di mana hidup kita, bukan hanya uang ya saya bicara, tapi bicara tentang hidup, di mana kita memperhatikan sesama kita, dan lain-lainnya. Kita lakukan menurut keinginan Tuhan. Ayat 12. Perikopnya apa? Ayat 12, kalau diisi worship enggak ada perikopnya. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang akan datang kepadamu sebagai ujian atas sesuatu yang luar biasa atas kamu. Sedangkan di bumi saja kita akan diuji dengan apa yang namanya api siksaan. Itu masih di bumi. Masih ada namanya api siksaan di bumi, ada api siksaan di neraka.
Jangan, masih biar api siksaan di bumi ini loh memproses kehidupan kita supaya kita tinggalkan kehidupan kita yang lama. Banyak firman Tuhan mengatakan, mulut kita gunakanlah sebagai perkataan yang baik. Perkataan yang mendatangkan berkat. Perkataan yang istilahnya isinya firman Tuhan lah, lebih gampang. Di mana bukan perkataan yang untuk membunuh sesama kita, tetapi perkataan yang mendatangkan berkat. Amin. Biar nama baik kita bukan hanya dikenal oleh manusia, tetapi dikenal oleh Allah. Satu ayat lagi, satu kisah lagi di Kisah Para Rasul. Oke, Kisah Para Rasul 5, ayat 1. Kisah Para Rasul 5 ayat yang pertama. Ada seorang yang lain bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Lalu setahu istrinya, kesepakatan dunia yang diatur. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian yang lain dibawa, diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Sebelum mengerti ayat ini, saya ajak Bapak Ibu untuk melihat Kisah Para Rasul 4. Ini kehidupan jemaat mula-mula ya. Nah ini ayat 34. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Jadi konsepnya adalah punya tanah atau rumah itu dijual, hasil penjualan itu mereka bawa ke rasul-rasul dan dibagikan sesuai dengan keperluannya. Demikian pula Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus, ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tentu saja rumah yang mereka masih tempati tidak dijual. Jadi dalam hal ini ya buat mereka tinggal. Tapi waktu mereka ada lebih, mereka menjual dan membagi-bagikan. Masih ingat Sakeus, di mana dia waktu bertobat dia membagi-bagikan hartanya kepada yang membutuhkan. Nah, guys. Bapak Ibu. Kemudian masuklah ada tokoh yang namanya Ananias dan Safira. Ayat 3, tetapi Petrus berkata, si Ananias ini udah janjian nih sama Safira istrinya, kita jual tanah, sebagian kita simpan, sebagian kita bagikan. Tetapi kesalahannya adalah di sini. Sebagian ini dibilang sebagai semua hasil penjualan. Ya, korupsi ya. Ini bingung, korupsi, lo uangnya dewek. Ini kita lihat nanti. Dijual tanah, dapat sak kantong duit, sebagian disisihkan, yang sebagian diserahkan ke rasul dengan pandangan bahwa ini adalah semua hasil penjualan. Jadi menurut saya, berarti rasul-rasul ini akan mengambil sebagian, ini ya bagiannya Ananias, ini yang lain. Dalam bayangan saya kayak gitu. Tapi supaya nggak terlalu sedikit yang didapat, dia sudah amankan dulu. Apa yang terjadi? Ayat 3, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu dijual, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya, dan sangatlah ketakutan semua orang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa anak muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakan kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekali. Dengan sangat yakin. Nah ini,
Orang kalau sudah pandai berbohong, lihai berbohong, dia itu bisa mengkondisikan suasana psikologis di mana harusnya orang yang berbohong itu nggak berani tatap mata. Tapi kalau sudah berbohong dia berani. Tatap mata itu justru malah dibesar-besar no matanya. Supaya ketok ini nggak bohong. Nah, orang yang ngerti justru itu bohong. Dengan sangat yakin betul sekali kata Petrus, mengapa ayat 9, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan, lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Ayat 10, lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Ayat 11, maka ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Bahkan waktu seseorang mau melakukan kejahatan, merencanakan kejahatan dalam hatinya, Tuhan sudah tahu. Roh Kudus sudah tahu. Sebelum dilakukan ini. Sebab itu dalam hati kita, waktu kita mau melakukan kejahatan, itu ada gelisah. Terjadi kegelisahan dalam hati kita. Ini. Kalau kita menyepelekan panggilan Roh Kudus, jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Dalam hal ini mati. Mati dalam apa? Fisik. Kalau sekarang masa anugerah. Yang mati apa? Kerohanian. Kita mau berjumpa dengan Tuhan itu susah. Mau doa, mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kemarin Nike sharing ya. Dimana skip 1 kali untuk ibadah gitu. Langsung dapat teguran banyak. Ya Nike. Kalau misalnya kita sedangkan bagaimana? Kita untuk pergi ke restoran bisa, beli makanan yang kita suka bisa, kita beli baju ke mall yang kita suka bisa, pergi nonton bioskop untuk menyenangkan hati kita bisa. Tapi untuk bertahan di gereja 1 jam atau 2 jam saja, itu gelisah. Ini sudah warning, ada apa? Ada masalah apa? Yang masalah di mana? Masalah ada dalam konsep hati. Kok kayaknya mau ibadah itu susah banget. Ini dia. Kalau manusia lama belum diperbaharui, hari ini ayo kita berubah. Kita jadi manusia baru. Kita ingat kehidupan kita nggak cuma di bumi ini. Di sorga itu menanti itu TV-TV semua kelakuan kita itu muncul semua di sana. Kelakuan sing ya puji Tuhan lah api-api tok ya. Saya itu ketakutan waktu mateng kon. Dan saya berdoa dan Tuhan kembalikan nyawa saya dan saya hidup kembali, saya bisa bersaksi akan hal ini. Bapak Ibu yang terkasih, kita nggak pernah tahu kapan waktu dan masanya. Kemarin kita lihat berita di Balikpapan begitu mengerikan. Sudah mandi pagi-pagi, sisiran, bedaan, parfum, pakai baju rapi, siap berangkat kerja. Antri di lampu merah. Kalau saya di lampu merah itu nyanyi-nyanyi lagu rohani. Tiba-tiba ada satu barang besar yang lewat gitu saja. Selesai. Kita nggak pernah tahu kapan masa dan waktunya berakhir. Tapi selama kita bisa lakukan, bukan hanya hidup yang kita masa depan, masa tua kita nanti kita akan dilayani dengan baik dengan orang-orang sekitar, tetapi juga untuk hidup kekekalan. Mari kita jaga nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Mari saya undang, apakah hidup ini sudah berkenan di hadapan Tuhan? Apakah hidup kita, apakah nama kita itu adalah nama yang baik di hadapan Tuhan? Mungkin orang lain nggak bisa lihat karena kita tutup dengan hal-hal yang cantik di luar tubuh kita. Tetapi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mari kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Selidiki aku. Haleluya Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku
sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, biar Singer bernyanyi. Selidiki aku, Tuhan, lihat hati kami. lihat hatiku. Bila hari ini Apakah aku masih melakukan hal yang gak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, Yesus, biar kami mau berubah. yang Maha Tahu Apa aku masih suka berbohong Tuhan? dan menilai. Apa aku masih suka memanipulasi Tuhan? Apa aku masih suka mencuri Tuhan? Apa aku masih gak hormat sama orang tuaku? Apa aku masih ingin melakukan perzinahan? Apa aku masih ingin mengingini barang milik orang lain? Koreksi hati kami Tuhan. Koreksi hati kami. Yesus, Kau yang Maha Tahu Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Biar keyboard aja. Kita akan masuk di dalam doa. Berdoa syafaat untuk pekerjaan Tuhan, untuk negara Republik Indonesia, untuk pemerintah kita, untuk mereka yang mengalami musibah, untuk mereka yang mengalami bencana alam. Biar Tuhan memberi kemurahan dan pertolongan. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa bersama-sama umat-Mu. Kiranya juga Tuhan memberkati bagi pekerjaan Tuhan di mana saja itu berada. Bagi saudara-saudara kami semua yang beraktivitas untuk hidup ini, yang bekerja diberkati dalam pencaharian. Ada rezeki yang baik, ada kesehatan yang baik, ada perlindungan, keamanan ya Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang kena celaka. Tuhan memberi pertolongan, penghiburan. Bagi mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, Tuhan memberikan kemurahan. Bilur Yesus menyembuhkan. Tuhan menolong mereka semua yang terkena musibah banjir. Tuhan Engkau menolong. Tuhan dampak daripada letusan Gunung Semeru juga Tuhan menolong supaya ada relokasi yang cepat. Oh Tuhan, semua yang diperlukan umat manusia, Tuhan beri kemurahan dan pertolongan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beri keselamatan bagi kami semua. Berikan kami semua pengampunan dosa. Berikan kami semua kedamaian, kebahagiaan, sukacita. Dan kelak kami bisa sampai dalam kerajaan sorga bersama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sempurnakan kebaktian kami, baik onsite, baik online pada hari Minggu yang indah ini. Tuhan, Engkau dipuji, dipermuliakan, Engkau disembah, dilayani oleh umat-umat-Mu sekalian.
Mari kita angkat kedua belah tangan kita dan kita terima berkat Tuhan. Sekarang Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah setiap berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang dari Bapa Surgawi. Dalam kemurahan cinta kasih, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan persekutuan, pimpinan, pertolongan, hikmat, akal budi, damai sejahtera, pengertian, urapan Roh Kudus, terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hiduplah berkemenangan, hiduplah berkelimpahan, hiduplah benar-benar bisa jadi terang Kristus di dunia ini. Jadi garam, jadi berkat, bermanfaat bagi orang lain. Kepujian hormat bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hamba akhiri kebaktian pada hari Minggu yang indah ini. Penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Muliakan namanya, yang berperang ganti kita. Tepuk tangan, muliakan namanya, yang selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Sorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita.